Selanjutnya, catatlah transaksi di atas ke dalam jurnal yang diperlukan. Transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 2 Januari 2015, dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020. Sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Jadi yang pertama, kita ke modul kas dan bank. Kemudian kita ke kas keluar. Akun kasnya bank, penerima. Penerima yaitu Haji Ahmad, karena di sini tidak ada, kita buat baru. Tipenya others. Dengan nama Haji Ahmad. Pada tanggal 2 Januari 2020. Kodenya yaitu sewa dibayar di muka dengan nilai 9.500.000. Transaksi yang kedua, pada tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer dengan rincian CPU komputer, monitor, dan printer. Jadi kita ke modul pembelian, kemudian penerimaan barang, lalu nama pemasok kita buat baru, toko Citra Komputer. Pada tanggal 3 Januari. Yang pertama, CPU komputer. Di sini kita masukkan kode peralatan. Diterima 1 dengan harga 1.750.000. Diskon 10. Dengan pajak. Kemudian monitor. Kodenya sama, yaitu peralatan. Diterima 1 dengan harga 350.000 dengan pajak. Yang ketiga, printer. Diterima 2 dengan harga 215.000 dengan pajak. Transaksi yang ketiga yaitu tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit. Jadi kita ke modul pembelian, kemudian penerimaan barang, lalu nama pemasok toko Semangat, tanggal 3 Januari 2020. Barangnya yang pertama yaitu baterai Samsung, diterima 10 dengan harga 55.000. Yang kedua, baterai Oppo, diterima 5 dengan harga 55.000. Yang ketiga,
Oppo F1 Plus diterima 3 dengan harga 3 juta. Yang keempat, Samsung Galaxy J7 diterima 2 dengan harga 2.800.000. Atas pembelian barang, perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar 100.000. Jadi kita tulis di biaya lain-lain, yaitu 100.000. Kemudian rekam. Transaksi yang keempat, tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 25.000 diambil dari kas oleh karyawan Dani. Jadi kita ke modul kas dan bank, kemudian kas keluar. Akun kasnya kita ganti kas penerima. Karena di sini penerimanya yaitu Dani, kita buat baru dengan tipe employee. Yaitu tanggal 7 Januari 2020. Yang pertama, pembayaran telepon sebesar 1.125.000. Lalu pembayaran bensin sebesar 25.000. Rekam. Transaksi yang kelima, tanggal 8 Januari 2020, menerima servis dari Bapak Raffi sebesar 200.000 diskon 10% secara tunai ke kas. Jadi kita ke penjualan, kemudian invoice penjualan. Lalu nama pelanggan yaitu Raffi. Tanggal 8 Januari 2020. Deskripsi pesanan yaitu servis. Kirim 1 dengan harga 200.000 diskon 10%. Rekam. Transaksi yang ke-6, 15 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank. Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda keterlambatan sebesar 100.000. Mode pembelian, kemudian pembayaran hutang usaha. Akun kasnya itu bank, penerima adalah Toko Semangat. Tanggal 15 Januari. Dikenakan denda 100.000. Transaksi yang ke-7,
17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari toko berkat atas invoice INV 003 sebesar 3 juta secara tunai ke kas. Dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari, perusahaan memberikan diskon tambahan sebesar 200.000. Jadi pertama kita ke penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha, lalu akun kas kita ganti kas dari toko berkat tanggal 17 Januari diskon 200.000. Rekam. Transaksi yang ke-8 tanggal 19 Januari 2020 melakukan penjualan kepada toko berkat sekaligus untuk pembayaran uang muka sebesar 300.000. Uang muka masuk ke kas. Jadi kita ke penjualan, kemudian uang muka penjualan, akun kasnya kita ganti kas, nama pelanggan yaitu toko berkat sebesar 300.000, tanggal 19 Januari 2020. Kemudian penjualan, invoice penjualan nama pelanggan yaitu toko berkat, tanggal 19 Januari, kode barangnya yaitu yang pertama baterai Samsung, dikirim 5, harga 75.000. Yang kedua baterai Oppo, diterima 6, harga 65.000. Yang ketiga casing Samsung, diterima 4 dengan harga 160.000. Yang keempat casing Oppo, dikirim 5, harga 65.000. Kemudian klik dibayar uang muka, kita checklist, kemudian rekam. Transaksi yang ke-9, 19 Januari 2020 menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice INV 005 sebesar 4 juta masuk ke bank. Kita ke penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha. Akun kasnya itu bank dari Raffi, tanggal 19 Januari, jumlah yang dibayar yaitu 4 juta. Transaksi yang ke-10, tanggal 20 Januari 2020 diterima giro nomor BG 010023 sebagai pembayaran piutang dari toko Anugrah untuk invoice
INV 001 sebesar 2 juta dan invoice 002 sebesar 4 juta. Jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2020. Jadi yang pertama, kita ke penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha. Kita checklist giro, kemudian akun kasnya bank, itu dari PT Anugrah, Toko Anugrah. Kemudian nomor invoice 001, jumlah yang dibayar 2 juta. Dan yang kedua, invoice 002, jumlah yang dibayar yaitu 4 juta. Kemudian klik rekam. Nah, sebelumnya kita sesuaikan tanggalnya, yaitu tanggal 20 Januari. Kemudian rekam. Nomor giro yaitu BG 01 0023. Jatuh tempo 24 Januari 2020. Kemudian transaksi yang ke-11, tanggal 21 Januari 2020, menjual barang kepada Toko Anugrah secara tunai melalui Sales Chandra. Hasil penjualan masuk ke kas. Jadi kita ke penjualan, kemudian invoice penjualan. Nama pelanggan yaitu Toko Anugrah. Tanggal 21 Januari. Barangnya yaitu Samsung Galaxy J1. Dikirim 2 dengan harga 2 juta. Kemudian rekam. Transaksi yang ke-12, tanggal 21 Januari 2020, dibayar hutang kepada Toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro dengan nomor BG 0001 dan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2020. Jadi kita ke modul pembelian, kemudian pembayaran hutang usaha. Akun kasnya yaitu bank, penerima Toko Semangat pada tanggal 21 Januari 2020. Kita checklist giro, nomor invoice 002, dibayar 3.100.000. Kemudian rekam. Nomor giro yaitu BG 0001. Jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2020. Selanjutnya, transaksi yang ke-13. Pada tanggal 24 Januari 2020 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari Toko Anugrah. Jadi kita ke kas dan bank, kemudian giro masuk, kita klik, lalu giro cair,
Kemudian kita sesuaikan tanggalnya, yaitu tanggal 24 Januari 2020. Kemudian rekam. Maaf, untuk transaksi yang ke-11 tadi, itu melalui salesman Chandra. Jadi ini kita buat baru dengan nama Chandra, yaitu rekam, kemudian oke, lalu rekam. Untuk transaksi yang ke-14, tanggal 25 Januari 2020, dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas dengan nama Iwan, Badu, Tari, dan Agus. Jadi kita ke kas dan bank, kemudian kas keluar, akun kasnya yaitu kas, penerima. Di sini kita buat baru. Yang pertama yaitu Iwan, yang kedua Badu, yang ketiga Tari, dan yang keempat Agus. Tanggal 25 Januari 2020. Kodenya yaitu gaji, direksi, dan karyawan. Sebesar 700.000. Yang kedua, penerimanya yaitu Badu, kodenya sama. Nilainya 950.000. Yang ketiga, penerimanya yaitu Tari. Dengan nilai 400.000. Dan yang terakhir, penerimanya yaitu Agus. Kodenya gaji, direksi, dan karyawan. Dengan nilai 125.000. Transaksi yang ke-15 yaitu tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2020 ke Toko Semangat. Jadi kita ke modul kas dan bank, kemudian giro keluar, kita klik, kemudian giro cair, lalu tanggalnya 28 Januari 2020,
kemudian rekam. Transaksi yang ke-16, tanggal 29 Januari 2020 ditemukan 1 unit casing Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kode rekening kerusakan dan kegagalan material. Jadi kita ke persediaan, kemudian pemakaian dan penyesuaian barang. Tanggalnya yaitu 29 Januari 2020. Casing Samsung jumlah 1, akun kegagalan material. Kemudian rekam. Lalu kita ke laporan, kemudian laba rugi standar. Di sini terdapat laba rugi PT Rini Amanda mengalami kerugian. Kemudian neraca standar. Di sini terdapat neraca PT Rini Amanda, total harga 205 dan total kewajibannya juga 205. Kemudian ke buku besar standar. Di sini terdapat buku besar PT Rini Amanda. Sekian video ujian akhir semester mata kuliah komputer akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.